Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Hari Raya Idul Fitri, Senin 31 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Ternoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolda Jawa Timur beserta instansi terkait meninjau kesiapan fasilitas penumpang dan keamanan di Terminal Purabaya Bungurasi Sidoarjo. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi. Polda Kalimantan Barat bersama Gubernur Kalimantan Barat melepas keberangkatan 1.300 peserta mudik gratis Khatulistiwa 2025 dari kantor Gubernur Kalbar. Tiga pria serta 1 wanita diamankan polisi, yakni S dan AY asal Banggil, Pasuruan, SBU asal Tanggulangin, dan TC asal Pandaan, Pasuruan. Diamankan polisi karena melakukan peredaran uang palsu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan uang palsu di wilayah hukum Polresta Sidoarjo ini bermula dari laporan masyarakat pada 20 Februari 2025. Tersangka S melakukan transaksi pembayaran kredit usaha rakyat atau KUR di sebuah toko di Desa Pamotan, Porong menggunakan 6 lembar Rp100.000. Pemilik toko curiga uang yang diserahkan S adalah palsu, sehingga uang tidak diterima. Selanjutnya oleh pengelola toko melaporkan ke Polsek Porong beserta bukti rekaman CCTV di tokonya. Berdasarkan informasi tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Porong dan unit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan. Kemudian pada 27 Februari 2025 siang, tersangka S dan tersangka AY diamankan di rumah kos di Porong. Kombes Pol Christian Tobing, Kapolresta Sidoarjo mengatakan bahwa pada saat penggeledahan di tempat kos pelaku S dan AY, ditemukan barang bukti berupa 40 lembar uang kertas pecahan Rp100.000 edisi tahun emisi 2016, ada 68 lembar uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui uang yang diduga palsu tersebut didapatkan dari tersangka TC alias MJ, dan uang yang diduga palsu didapatkan dari tersangka SBU. Dari keterangan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh unit Reskrim Polsek Porong dan Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka TC alias MJ pada 27 Februari 2025 di tempat kos di Gempol, Pasuruan. Kemudian tersangka SBU ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Tanggulangin, Sidoarjo. Menurut pengakuan para tersangka, mereka mendapatkan uang palsu dari seorang bernama Abah Soleh yang berstatus sebagai DPO dan seseorang dari Bandung dengan transaksi COD. Tersangka dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara sesuai yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 dan ayat 3 UU RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang junto pasal 245 KUHP. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar lebih teliti dan hati-hati saat bertransaksi, khususnya jelang Idul Fitri marak terjadi peredaran pertukaran uang baru. Dari Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan dan razia sejak awal tahun 2025. Giat ini menegaskan komitmen Polri dalam memerangi peredaran narkotika dan minuman beralkohol tanpa izin.
Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota yang dipimpin Kasatres Narkoba AKP Febri Vipardede menggelar pemusnahan barang bukti narkotika dan miras. Pemusnahan ini dilakukan di lahan kosong samping Bank BTN Kota Jayapura. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan, temuan dan razia selama periode Januari hingga Maret 2025. Di antaranya sebanyak 2,3 kg ganja dan 1.312 botol atau kaleng minuman beralkohol berbagai merek. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah Kota Jayapura, Satrolan Tamal 10 Jayapura, Kodim 1701 Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan para tokoh masyarakat. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud pertanggungjawaban Polri, terutama dalam mencegah peredaran narkotika dan minuman beralkohol tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam presisi. Sebagai umat yang beragama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemusnahan barang sitaan, temuan dan minuman keras atau minuman beralkohol dan narkotika hasil razia yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota dan jajaran dalam periode triwulan 1 tahun 2025. Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, acara pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu wujud komitmen kita dalam memerangi kejahatan narkotika dan minuman keras tak berizin yang telah merusak dan menjadi penyakit masyarakat di Kota Jayapura. Kegiatan pemusnahan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kami mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Adapun pada hari ini yang akan dimusnahkan adalah barang temuan, sitaan dan hasil razia yang dilakukan dalam triwulan pertama tahun 2025 terhitung sejak Januari sampai dengan Maret 2025 dengan rincian jumlah narkotika jenis ganja sebanyak 2.336,51 gram dan minuman keras sebanyak 1.312 botol dan kaleng. Para undangan sekalian yang berbahagia, kami percaya bahwa langkah-langkah yang kami ambil ini adalah bagian dari perjuangan besar untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak moral. Polresta Jayapura Kota mengingatkan bahaya narkotika yang mana dapat merusak moral dan masa depan generasi penerus. Polisi juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan peredaran narkotika dan miras ilegal. Kasatres Narkoba juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dan miras. Butuh peran serta masyarakat di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota berharap sinergisitas antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi mewujudkan Kota Jayapura yang aman dan bebas dari narkotika. Dari Humas Polresta Jayapura Kota melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Personel Polres Indramayu bersama tim medis membantu pemudik yang pingsan di toilet pos pelayanan 130A pada Jumat siang. Fatka berusia 42 tahun, pemudik dari Cikarang yang sedang melakukan perjalanan mudik menuju Brebes, sempat terhenti karena mengalami kendala kesehatan yang membuat pemudik dari Cikarang ini pingsan. Kejadian tersebut dengan cepat ditangani oleh Polwan Polres Indramayu yang sedang berjaga di pos pelayanan serta tim medis dari Puskesmas Gantar. Kapolres Indramayu AKBP Aris Setiawan Wibowo melalui Kasih Humas Polres Indramayu Ibtu Junata mengatakan petugas langsung merespon dengan sigap dan humanis. Ia menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kendala kesehatan terhadap Fatika. Meski demikian, kini ia telah mendapatkan perawatan medis.
Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Cici, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang KBI Purwakarta, Jawa Barat. Ya, pemirsa, siang ini di hari pertama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, saya akan mengajak pemirsa memantau perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan KBI, tepatnya di Purwakarta. Dan kondisi arus lalu lintas yang hari ini terpantau langsung di belakang saya, kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui jalur arteri ataupun dari arah Purwakarta sendiri yang nantinya akan menuju ke arah Sadang ataupun ke arah Cirebon hingga saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang ramai dan lancarnya kendaraan ini terlihat didominasi oleh kendaraan lokal, khususnya masyarakat Purwakarta sendiri yang melaksanakan silaturahmi pada hari pertama pelaksanaan perayaan Idul Fitri sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cirebon ataupun dari arah Purwakarta dan Sadang, yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah gerbang tol Kalihurip sendiri juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 4 tetapi juga kendaraan roda 2, dan terlihat juga petugas kami di lapangan masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan. Dihimbau bagi para pengendara yang saat ini sedang melaksanakan silaturahmi atau berkunjung ke rumah keluarga untuk melaksanakan perayaan Idul Fitri sendiri agar tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan keselamatan bersama, dan juga diingatkan untuk tidak menggunakan kendaraan bak terbuka demi keamanan Anda saat berkendara nanti. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas, serta mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang melaksanakan atau pengendara yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Dan bagi pemirsa atau pemudik yang nantinya akan balik dari arah Jawa menuju kembali ke Jakarta untuk mengupdate arus balik, Anda dapat mengunjungi juga Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan langsung dari pertigaan KBI Purwakarta, Jawa Barat. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.